Kembali di 53 meter, itu ada target yang kecil sama yang besar ya. Saya coba shoot yang kecil dulu. Tekanan di 2900 PSI, track 1, PCP Monel Big Game mode 34, tabung 80 cm, tebal 3 mm, laras 70 cm, OD 16 dengan alur 12, twist rasio 1:18. Kita lihat ya. 53 meter. Kita lihat. Akurasinya mantap sekali. Saya mau bercerita sedikit ya teman-teman ya, sedikit bentar ya, kita lepas dulu dari teropongnya. Saya menggunakan teropong rusak ini ya. Ini teropong kopior teman-teman, itu ya jaraknya itu ya teman-teman ya. Itu jaraknya 53 meter ya. Itu ya 53 meter ya. Oke, saya shoot dari sini ya teman-teman. Dari sini, ini meja shoot saya. Ini ya. Dengan PCP Monel Big Game mode 34, OD34 panjang tabung 80 cm seperti biasa ini ya. Tebal 3 mm, tanpa manometer, laras OD16 70 cm ya. Alurnya 12 ya. Dengan menggunakan twist rasio 1:18. Teleskopnya ini murah meriah saja, sniper 4x40 fix non zoom ya. Jadi tanpa pembesaran apa-apa ya, hanya 4 kali ya, tapi saya yakin dengan 4 kali saja ini sebetulnya untuk 50 meter itu 53 meter hasilnya cukup maksimal. Saya menggunakan peluru kiloan. Jadi di sini saya mau sedikit bercerita ya teman-teman bahwa saya ini tidak terlalu fanatik untuk menggunakan peluru slug ya. Karena apa? Karena dari perbincangan dengan teman-teman bedilers yang sudah meneliti mengenai peluru slug itu ya, itu ternyata peluru slug itu FPS-nya itu lebih rendah daripada peluru biasa ya. Dengan grain yang sama, dengan laras yang sama, settingan sama, alur sama, twist ratio sama, semua sama, ternyata dia speednya itu lebih rendah ya, FPS pada saat keluar laras. Tapi dropping FPS pada saat meluncur jauh ke sana ya, itu penurunannya lebih sedikit ya. Ini ya, tadi kena telak di sini ya. Kartonnya mulus semua, jenis satu shoot, sekali shoot kena oleh yang atas masih mulus ya. Ini yang kemarin nih sini ya. Kalau teman-teman mau lihat ini ya tuh ya, pecah ya. Pecah ya, ini kena di sini tadi ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai peluru slug dan peluru biasa ya, perbandingannya ya. Saya mau sedikit cerita. Oh ya, unit saya ini PCP Monel, dia dengan baterai full, track Grendel 1, settingan per hammer tadi yang paling ringan dengan menggunakan per yang lunak juga, sehingga per shoot ini hanya 15 sampai 20 PSI per shoot ya. Larasnya ini ya, saya menggunakan muzzle breaker, jadi saya nggak pakai teleskop ya. Berat unit tanpa teleskop ini 6 kg teman-teman ya, cukup lumayan berat ya, tapi enak untuk dipakai. Dan anginnya irit karena ini anginnya ini kapasitas tabung OD34 3 mm 80 cm ini volumenya itu kisaran di 518 cc. Sudah seperti bocap teman-teman. Yang atas ini slug ya, ANN slug 14 grain. Yang tengah ini model Black Sniper yang 14 sampai 14,8 grain. Yang bawah SJ 18 antara 18 sampai 18, sekian grain ya. Ide yang paling besar adalah yang bawah. Ya, diameternya besar. Sementara yang atas ini idenya sebetulnya kecil, slug ini. Tapi pada peluru slug, bagian yang menggesek laras adalah bodi yang keras, teman-teman. Bukan keras, maaf, saya koreksi. Padat banget ya, solid. Jadi kita harus memperhitungkan OD ya, diameter peluru yang kita pakai slug ini dibandingkan dengan inner diameter pada laras. Ya, seperti ini misalnya alur 6 ya. Ini alur 12. Untuk peluru slug, saya sarankan gunakanlah alur yang jangan terlalu banyak. Saya pernah menggunakan alur 10, cukup bagus, akurasinya bagus, karena inner diameternya besar. Ya. Karena kalau alurnya sedikit, maka akan banyak celah ruang untuk si slug ini bisa melar, terkompensasi. Kalau seperti ini, ya alurnya kecil-kecil gini 12, ya, maka celah-celahnya ini
akan lebih sempit, akan menyulitkan si slug ini untuk beradaptasi. Biasanya seperti itu, meskipun ada juga yang konvensional, yang klasik alur 12, cocok untuk slug, ada juga teman-teman. Nah, kalau untuk peluru seperti SJ18, meskipun gede, pantatnya besar, tapi yang menggesek ini adalah ringnya yang kurang padat, tidak padat ya, gampang meleot, dan sayapnya ini, roknya ini juga gampang meleot. Makanya peluru seperti ini SJ18 meskipun 18 grain, saya pakai di uklik pun yang idenya kecil, nggak masalah, bisa 40 meter bisa hit, masih nggak apa-apa ya. Nah, di FB ada seorang rekan bedilers yang mencoba menggunakan unit yang sama, tekanan yang sama, laras yang sama, menggunakan slug dan peluru biasa. Ternyata slug ini FPS-nya lebih kecil daripada peluru biasa. FPS yang diukur pada saat muzzle peluru keluar dari laras. Ya, FPS bukan dropping FPS. Kalau dropping FPS kita ukur FPS-nya di jarak 40 meter misalnya. Nah, dari situ maka saya mempunyai satu pandangan bahwa kalau peluru slug ya, peluru slug itu ya, mungkin FPS keluar larasnya ini lebih rendah daripada peluru biasa. Ini yang putus-putus ini yang slug ya. Kalau yang ini yang peluru biasa. Peluru biasa FPS-nya lebih tinggi. Maduar kalau diukur pakai kronometer di atas di depannya laras, FPS-nya lebih tinggi. Tapi karena koefisien balistiknya ini lebih bagus yang slug, maka untuk pecinta long range lebih tepat slug karena dia penurunan dropping FPS-nya lebih lambat, ya, gitu ya. Sementara kalau peluru biasa seperti ini, seperti kok badminton, karena pantatnya seperti ini, maka pada saat pertama angin yang vakum, ini kan lebih vakum nih, jauh ya lebih vakum. Sementara ini hambatannya juga lebih besar di laras. Kalau ini hambatannya lebih kecil, anginnya lebih vakum, hambatan lebih kecil. Grainnya sama, nggak masalah. FPS-nya bisa lebih tinggi peluru biasa ini. Tapi dropping FPS di jarak sekian, 30, 40, 80, 100 meter, dia lebih cepat turun tenaganya peluru biasa ini daripada slug. Ini ya. Nah, pada jarak tertentu tidak ada perbedaan signifikan antara slug dengan peluru biasa. Misalnya saya hanya nembak di rumah, jaraknya 53 meter. Itu saya coba ada di YouTube saya yang dulu-dulu. Dengan peluru slug ANN, ya ini ANN slug, saya menggunakan ANN slug, ya dibandingkan dengan SJ dan dengan menggunakan peluru kiloan, ya. Maka 53 meter ini tenaganya sama-sama aja, nggak ada masalah, nggak kelihatan. Ya. Tapi kalau nanti untuk dipakai di 100 meter lebih yang master long range itu sampai 200 meter, ya 180 meter, 160 meter, itu baru kelihatan. Oke, itu ya teman-teman. Salam satu laras, sudah terlalu panjang. Semoga membantu memberikan inspirasi.